Hai semuanya, balik lagi di channelnya Miki ya. Ini adalah tempat buat ngobrolin musik, ngobrolin film, ngobrolin masalah hidup, ngobrolin masalah mental, ngobrolin tips-tips seru, apa aja bisa diobrolin di sini ya. Dan kali ini saya pengen nanya, kamu pernah nggak sih ngerasa benci banget sama diri sendiri? Kalau iya, jangan-jangan kamu terkena self-loathing atau yang juga disebut dengan self-hatred. Benci atau ketidaksukaan terhadap orang lain lazim terjadi ya. Akan tetapi, bagaimana jika perasaan benci, kesal, kemudian tidak suka ternyata malah justru ditujukan pada diri kita sendiri? Nah, perasaan membenci diri sendiri ini ternyata dapat berdampak ke banyak aspek loh. Dalam aspek sosial misalnya ya, orang yang benci dirinya sendiri ini biasanya jadi mudah membandingkan diri dengan orang lain, yang pada akhirnya dia akan selalu tidak puas dengan dirinya sendiri. Selain itu, juga terjadi perubahan emosi yang menjadi mudah marah, mudah cemas, gampang depresi karena merasa dirinya tidak seperti yang diharapkan. Self-loathing atau yang juga disebut dengan self-hatred ini memang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya mungkin adalah pernah mengalami pengalaman yang traumatis, kemudian harapan yang suka tidak masuk akal, dan masih banyak penyebab yang lainnya. Nah, orang yang mengalami self-loathing ini ternyata lebih rentan mengalami gangguan mental. Nah, makanya, yuk kenali tanda-tanda self-loathing agar kita bisa segera menanganinya. Tanda-tanda self-loathing atau yang juga disebut dengan self-hatred, yang pertama adalah merasa gagal total hanya dari sedikit kesalahan. Setiap orang pasti pernah ya melakukan yang namanya kesalahan atau mengalami yang namanya kegagalan. Namun, hanya karena satu kesalahan atau kegagalan, bukan berarti hidup kita sudah hancur loh. Seseorang dengan self-loathing ini akan merasa seluruh hidupnya gagal. Misalnya nih, tahun ini kita ikutan CPNS, ternyata gagal. Dan kita udah ngerasa kayak gagal banget. Padahal, tahun depan kan kita bisa ikutan lagi tuh. Atau katakanlah kita nggak bisa tembus ketika melamar kerja di sebuah perusahaan, kita bisa mencoba melamar pekerjaan di tempat yang lain. Jadi, ketika kita merasa gagal dalam sebuah hal, dalam sebuah project, dalam sebuah pekerjaan, kecewa boleh, tapi jangan lama-lama ya, karena kita mau nggak mau harus bangun, kemudian dievaluasi kenapa kita gagal, kenapa kita nggak berhasil, kemudian perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, yang kedua adalah tanda-tanda dari self-loathing atau self-hatred adalah kita hanya fokus pada hal yang negatif. Jadi ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari, wajar banget ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari, kemudian kita mengalami sesuatu yang buruk. Misalnya dimarahin sama bos, kemudian kita tiba-tiba kehilangan sesuatu, entah itu ponsel, entah itu dompet, atau yang lainnya gitu ya. Berasa kayak, aduh kenapa sih hari ini menyebalkan banget gitu ya. Tapi percaya deh, tetap ada hal positif yang kita alami. Nggak usah jauh-jauh nih, misalnya cuaca yang cerah, kemudian alhamdulillahnya kita dikasih sehat, sementara ngelihat orang lain kayaknya gampang banget sakit, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang kadang-kadang suka tidak kita sadari. Nah, kalau kita lagi mengalami self-loathing, biasanya kita hanya fokus dengan hal-hal yang negatif dan berasa nggak ada hal-hal yang menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian, yang ketiga adalah rasa percaya diri yang rendah. Nah, pernah nggak sih sering berpikir kalau kita adalah orang yang tidak berguna, menyebalkan, atau tidak punya kelebihan? Mikir yang seperti itu. Kalau saya, kadang-kadang mikir seperti itu sih. Dan orang yang terlalu membenci dirinya sendiri, ini biasanya memang selalu berpikir hal yang negatif tentang diri sendiri. Hal ini ternyata akan membuat kita nggak punya rasa percaya diri dan cenderung menarik diri dari pergaulan. Mau berteman tapi takut saya nggak bisa ngobrol, takut saya nggak bisa bercanda, takut saya tidak bisa menyesuaikan dengan obrolan mereka. Kemudian banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita itu intinya nggak pede gitu ya. Percaya aja deh, kamu juga pasti punya sesuatu yang spesial, karena bagaimanapun juga setiap orang pasti punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Kemudian yang keempat adalah iri terhadap orang lain dan merasa tidak bisa menyainginya. Jadi selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ini bisa menjadi tanda bahwa kita sedang dalam fase self-loathing.
Orang yang merasa rendah diri akan iri terhadap orang lain yang lebih baik dan merasa tidak akan pernah bisa seperti orang tersebut. Hal ini akan membuat kita beranggapan bahwa kita sangat buruk. Kadang-kadang gini, kenapa ya dia bisa begitu? Kenapa ya dia oke banget? Kenapa ya dia tinggi gitu ya? Kenapa sih dia kaya? Kenapa sih dia begini dan begitu? Kenapa sih hidupnya kayaknya indah banget? Kenapa sih saya begini dan begitu gitu ya? Gitu terus mikirnya. Nah, tanda yang kelima adalah menghindari berinteraksi dengan orang lain. Tidak percaya diri, kemudian minder terhadap orang lain, dan selalu merasa rendah diri, ini ternyata akan membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial. Orang dengan self-loathing ini biasanya memang akan merasa bahwa dirinya tidak cukup baik untuk berteman dengan orang lain dan tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Hal ini akan membuat kita tidak mempunyai teman dan kita akan semakin terpuruk. Karena bagaimanapun juga, kita itu sebenarnya adalah makhluk sosial loh. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam beberapa hal, kita tetap membutuhkan orang lain. Nah, tanda yang keenam adalah tidak berani menargetkan hal-hal yang besar karena takut gagal. Saat menentukan target dan tujuan, biasanya ada rasa khawatir kalau kita ngerasa bakal gagal. Hal ini bisa menjadi positif karena bisa mendorong kita untuk berusaha lebih giat agar kita bisa berhasil. Tapi, kalau kita justru menurunkan target kita karena takut gagal, maka bisa jadi kita tidak percaya terhadap diri kita sendiri ya. Membuat target dan tujuan yang terlalu rendah karena takut gagal, menandakan bahwa kita tidak cukup baik untuk mencapai hal-hal yang besar. Kadang ada yang berpikir gini, misal nih, kadang ada suka kata-kata motivasi dari orang-orang yang bermimpilah setinggi langit, minimal kalaupun kita nggak nyampe langit, nggak apa-apa lah ya, paling nggak kita bisa sampai cukup di awannya aja, atau minimal kita bisa sampai ke puncak gunung gitu ya, minimal ke atas. Jangan yang terus kita nggak punya impian apapun karena kita takut gagal segala macam, ujung-ujungnya ya kita stuck di situ-situ aja gitu ya. Nah, yang jelas semua orang pernah melakukan kesalahan ataupun mengalami kegagalan. Namun, jadikan kegagalan atau kekurangan tersebut dalam diri kita sebagai motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Kita juga kudu yakin setiap orang pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Nah, maka dari itu, kita jangan terlalu fokus terhadap kekurangan kita dan stop membanding-bandingkan keberadaan kita dengan orang lain. Kalau sekedar membandingkan kenapa dia begini dan begitu arahnya ke yang positif, mungkin oke, kita jadi termotivasi bagaimana caranya kita bisa seperti dia dengan bekerja lebih keras lagi. Tapi kalau berujung dengan ujung-ujungnya kita jadi minder, insecure segala macam, please jangan dibiarkan ya. Pokoknya mulai sekarang mendingan kita fokus aja dengan apa yang menjadi kelebihan kita, kemudian kembangkan apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, kalau misalnya kita nih ngerasa kesulitan untuk membangun rasa cinta terhadap diri sendiri, karena mereka pasti akan membantu kita untuk lebih percaya diri dan menyayangi diri sendiri. Kalau misalnya memang agak-agak nggak pede kalau misalnya datang ke psikolog gitu ya, kita bisa cari teman kita yang benar-benar bisa dipercaya, kemudian kita bisa sharing apapun, siapa tahu teman kita juga punya jalan keluar ataupun bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak membenci diri sendiri. Nah, sampai di sini dulu bareng-bareng kita di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Bye-bye!